Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Wait, ini height. Jadi hari ini aku akan jelasin tentang ini. Pertama tentang hukum Hess. Ya mungkin kalau di sekolah udah pernah diajarin, aku mereview dan mungkin menambahkan beberapa hal yang belum pernah kalian dapetin. Jadi ini yang pertama hukum Hess. Jadi hukum Hess itu kalau dibunyikan apa ya, gampangannya kalau mau memahami hukum Hess itu identik sama persamaan reaksi dan energi persamaan reaksinya. Jadi misal ya, ini ada senyawa A untuk menjadi senyawa C itu lewat manapun aja, panahnya itu lewat mana aja, oh ya, sorry, A ke D ini tuh mau lewat bawah atau lewat yang P ini, itu nilainya itu selalu sama. Jadi dalam siklus hukum Hess itu jalur manapun yang ditempuh itu selalu nanti kalau di total jumlah energi yang akan dikeluarin itu selalu akan sama nilainya. Nah, terus apa namanya? Dalam ini termokimia itu ada semacam manipulasi nilai. Ini aku besarin dikit. Nah, ada manipulasi nilai. Jadi delta H atau entalpi. Jadi entalpi sendiri itu artinya apa sih? Jadi entalpi itu adalah sama aja kayak energi. Energi yang dilepas atau yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu reaksi. Nah, entalpi itu biasanya sebutannya itu kan delta. Delta di sini. Sebenarnya delta di sini itu artinya apa? Delta itu kan biasanya kalau kita tahu delta itu artinya selisih ya. Nah, kalau entalpi sendiri sebenarnya arti harfiahnya dia itu selisih dari ini energi potensial. Biasanya itu ini ada energi potensial sama ada waktu ya kalau nggak salah. Pokoknya ke apa biasanya ada kayak gunung kayak gini kan. Nah, yang kalau kita nyari delta H itu biasanya ngitungnya itu dari ini, dari yang awal sampai ke akhir kayak gini. Nah, makanya itu kenapa delta H itu pakai delta, simbolnya itu pakai delta atau entalpi. Soalnya dia itu sebenarnya perubahan dan delta H itu merupakan eh, energi atau apa ya, satuan besaran yang merupakan besaran eh, kead- besaran keadaan. Jadi cuma dilihat awal dan akhir aja, bukan fungsi proses, bukan besaran proses gitu. Kalau yang proses itu kayak biasanya kalau di fisika itu ada kerja atau Ki. Nah, Ki di sini atau kalor itu ya biasanya kadang ketuker-tuker ya antara Ki sama delta H. Tapi sebenarnya mirip, tapi mungkin nanti aku jelasin perbedaan antara Ki sama delta H itu apa. Ini aku di sini dulu. Jadi kalau delta H-nya negatif, dia itu mengartikan melepaskan panas, melepaskan energi. Sedangkan kalau positif, dia itu membutuhkan energi untuk prosesnya. Nah, eh apa namanya? Biasanya tuh kalau reaksi gini tuh bisa dimanipulasi gitu. Apa ya? Kalau misal reaksinya itu koefisiennya dikaliin dua semua, itu delta H-nya itu bakal ikut dikaliin dua juga. Sama kalau misal kurang apa dibagi, itu delta H-nya juga dibagi. Terus kalau misal mau reaksinya dibalik, itu delta H-nya di minus apa ya? Ya, di minus. Istilahnya di minus, dikasih minus kalau reaksinya dibalik. Nah, manipulasi ini tuh beda sama
nanti kalau misal udah masuk kesetimbangan. Soalnya kalau kesetimbangan itu ya, kalau reaksinya dikaliin dua atau dibagi atau dibalik itu eh, tetapan kesetimbangannya, konstanta kesetimbangannya, K-nya itu nggak bisa langsung dikali atau di minus gitu. Ada aturan khusus. Jadi bedakan antara ini termokimia sama kesetimbangan nantinya. Jadi kalau yang ini termokimia itu delta H-nya itu bisanya dikaliin atau dibagi atau dikasih minus. Ini operasinya biasanya. Nah, terus ini contohnya enthalpy cycle atau siklus enthalpy. Jadi ini eh, grafitnya itu dari grafit ditambah hidrogen, hasilnya itu C6H6. Nah, terus ada eh, ternyata ada usulan reaksi lain. Jadi sebelum jadi C6H6 itu si ini karbonnya sama hidrogennya itu menjadi ini dulu. Eh, sorry, kebalik. Jadi ini tuh prosesnya ada dua. Ada yang ini arahnya ke sini sama arahnya ke sini. Kalau yang ke kanan itu dia menjadi ini dulu C6H6. Biasanya sebutannya ini tuh senyawa benzen. Nanti kalau organik aku ajarin berikutnya. Terus habis dari benzen baru ke ini jadi CO2 sama H2O. Tapi juga bisa dari proses ini langsung ke sini itu juga bisa. Tapi apa namanya ya? Entalpinya itu berbeda nilainya. Jadi delta H3 itu sama aja dengan penggabungan delta H1 sama delta H2. Nah, maka kalau untuk nyari delta H1 ini yang nggak tahu nilainya, itu caranya gimana? Tinggal ini eh, kita buat persamaan aja sebenarnya. Jadi persamaan awal itu delta H1 ditambah delta H2 itu sama dengan delta H3. Nah, berarti kalau kita cari delta H1, tinggal delta H3 dikurangi delta H2. Nah, akan didapat delta H1-nya itu 46 kilojoule. Nah, terus cara berikutnya itu kan kalau apa ya, kalau dikasih siklusnya ya. Tapi kalau nggak dikasih siklusnya terus kita bingung. Kayak biasanya tuh kalau soal-soal itu cuma dikasih reaksi-reaksinya gitu kan. Nah, kalau cuma dikasih reaksi-reaksinya kayak gitu, berarti kita tuh kayak eh, menggabungkan atau menambah dua reaksi yang nanti bisa saling dicoret gitu loh. Jadi kan yang diminta adalah reaksi dari 6C tambah 3H2 menjadi C6H6 kan ya. Nah, tersedia reaksi ini 6C tambah 3H2 hasilnya CO2 sama H2O sama yang bawah itu CO2 tambah H2O menjadi C6H6. Nah, itu pokoknya kalau misal ini dua reaksi ini tuh digabungin, CO2 sama H2O itu saling menghilangkan. Soalnya kan dia ada di kanan sama di kiri. Jadi saling menghilangkan. Nah, terus delta H-nya nanti ini tuh dijumlahin gitu. Nah, plus minusnya juga harus perhatiin. Soalnya biasanya mempengaruhi gitu. Terus ini sebenarnya latihan, tapi belum dihapusin. Nah, ini contoh satu. Misal ini, carilah delta H untuk reaksi di bawah dan subsequent delta H values-nya. Apa kayak kasih tahu sih berapa sih delta H reaksinya. Nah, ini tuh mintanya dari CO2, CO2 tambah H2O jadi C2H2 tambah 5/2O2. Nah, ini ada tiga reaksi yang dikasih. Kita tuh kayak harus memanipulasi dari tiga reaksi ini tuh gimana caranya nanti kalau ditambah dijumlah-jumlahkan itu hasilnya ini. Jadi kalau nggak ada siklusnya kita harus bisa memanipulasi apa ya kayak harus nuker mana sih yang harus reaksi yang harus dikaliin dua mana yang harus dibalik ya intinya harus bisa memanipulasi reaksi. Nah, ini
ini kan yang tadi kan ada banyak coretannya. Kita pakai yang nomor 2 ini. Jadi yang diminta itu H2SO4 menjadi SO3 sama H2O. Nah, H2SO4 ini itu kan ada di kiri. Sedangkan ini ada 3 ya, ada 3 reaksi. Kita cari yang ada H2SO4-nya mana? Yang reaksi 1. Oke, udah ketemu. Reaksi 1 H2, ada H2SO4-nya tapi di kanan. Yang diminta produk akhirnya itu harusnya di kiri kan. Berarti nanti ini delta H-nya harus dikasih minus alias delta H-nya itu nanti jadi positif 235,5. Kemudian yang berikutnya kita cari yang ada SO3-nya yaitu reaksi 2. Oke, dapat kan SO3-nya di reaksi 2. Nah, karena udah di kanan, sama-sama di kanan, berarti nggak usah diubah, nggak usah diapa-apain. Tetap delta H-nya tetap minus 207. Lalu yang terakhir H2O. Nah, di sini tuh H2O-nya adalah fasa gas. Jadi kalau ilmu kimia harus hati-hati juga sama fasa. Jangan terkecoh. Yang diminta adalah fasa gas. Nah, di sini tuh ada gas sama liquid, jangan sampai ketukar karena yang diminta itu gas di sebelah kanan, berarti gasnya itu sebelah kanan nanti. Jadi ini tetap juga data H-nya itu sama dengan plus 44. Nah, nanti tinggal dijumlahin aja ini. 235 kurangi 207 tambah 44. Terus, nah ini, oke. Mungkin ini dicoba dulu kali ya. Baru aku bahas. Wait, ya. Aku kasih waktu mungkin 5 menit untuk ngerjain dua soal ini. Nomor 3 sama 4. Sampai 14, 17. Kayaknya lama deh. Aku kasih waktu 3 menitan aja deh. Sampai itu tadi kan 14.12 sampai 14.15 aja. Oke, aku lanjutin pembahasannya. Jadi yang nomor 3 ini tuh nggak susah juga. Kan ini ada N2 di kiri. Berarti kita cari yang N2 di kiri, yang di sini. Terus ada O2. Nah, di sini yang ada O2-nya itu yang paling bawah. Berarti kita lihat. Nah, karena di bawah itu O2-nya setengah dan ada di sebelah kanan. Berarti kita itu harus tuker gitu. Kalau ditukar, sorry, dibalik, reaksinya itu dibalik. Itu kan berarti nanti delta H-nya harus dikasih minus. Berarti delta H-nya itu plus 43,7. Kita harus balik. Nah, habis itu, karena O2-nya itu koefisiennya 2, sedangkan ini koefisiennya setengah, berarti kita kaliin, delta H-nya harus dikaliin 4. Nah, habis itu, yang ini, yang kedua, adalah untuk cari NO2-nya. Nah, NO2-nya itu udah sama, koefisiennya udah sama, berarti tetap pakai delta H minus 142. Ini juga tetap nggak diubah.
Nah, ini langsung dijumlahin, bakal dapetnya sekian. Terus yang nomor 4 juga sama. Dari ini CO2, terus cari C-nya, sama cari O2-nya. Nah, di sini O2-nya itu ada dua, ada reaksi 1 sama 2. Nah, berarti eh untuk tentuin reaksi satunya itu bakal dibalik atau dikaliin itu gimana caranya? Kita selesaiin aja dulu yang reaksi 1 sama 2. 2 dan 3, sorry, 2 dan 3. Nah, ya, ini kan mintanya tuh koefisiennya 1 ya, sedangkan di sini koefisiennya 2. Maka kita harus bagi 2 semuanya. Bagi 2, bagi 2. Nah, kalau habis dibagi 2, berarti di sini tuh jadi setengah, ini jadi 1, ini jadi 3/2, 1, 3/2, terus setengah, sama 7/4. Nah, terus ya karena di sini tuh mintanya 1 ya, koefisiennya oksigen, sedangkan 7/4 itu sama aja dengan 1/3/4 kan. Nah, supaya apa namanya, sisa 1 oksigen di kanan, berarti kita itu harus membalik reaksi yang paling atas untuk menghilang apa ya, untuk mengurangi oksigen yang di kanan. Jadi kita harus balik jadi setengah O2 tambah H2, hasilnya itu H2O. Nah, terus karena yang kita maunya menghilangkan ini 3/4, maka kita harus kaliin semuanya itu dengan angka 3/2. Biar nanti koefisiennya O2 itu jadi 3/4. Nah, kalau udah saling menghilangkan ya 3/4-nya, nanti bisa langsung dijumlahin. Udah bener. Ini 3/2-nya itu dikasih minus ya. Soalnya tadi kan dibalik ya reaksinya. Terus yang lain-lainnya mungkin nanti dibuat latihan mandiri. Aku kasihin. Nah, oke, jadi termokimia selain ada hukum Hess yang kayak tadi, yang kayak manipulasi reaksi, juga ini ada menghitung perubahan entalpi dari energi ikatan. Jadi entalpi tadi, delta H tadi, itu bisa dihitung dari ini entalpi ikatan atau entalpi pemutusan ikatan. Jadi oh iya, aku ngasih tips dan trik aja. Kalau misal apa namanya, gimana sih bedain suatu reaksi itu positif atau negatif gitu ya. Biasanya kalau ini ya untuk ikatan, untuk khusus untuk ikatan biar nggak kebalik-balik. Kalau pemutusan pemutusan suatu ikatan, kalau pemutusan itu pasti dia energinya itu positif. Jadi kayak butuh butuh energi untuk memutuskan ikatan. Soalnya kan ikatan itu kan biasanya kuat banget gitu kan ya. Nah, untuk memutuskannya itu pasti butuh energi. Nah, sebaliknya, untuk menggabungkan atau membentuk ikatan baru, itu malah melepaskan energi. Soalnya kenapa? Eh, Gimana ya? Selain dari di logika aja dari reaksi kimia, kalau misal dibalik itu kan biasanya energinya emang tadi yang aku jelasin, energinya bakal dikasih minus. Tapi apa ya? Kalau menggabung itu kan kayak semakin kuat gitu loh. Semakin kuat malah dia itu melepaskan energi ke lingkungannya, bukan membutuhkan. Pokoknya ah, berkebalikan antara ini memutuskan ikatan atau sama itu menggabungkan dua atom. Nah, terus kan biasanya kalau nyari entalpi perubahan entalpi dari energi ikatan itu kita harus tahu struktur molekulnya dulu. Makanya aku kemarin kan ngasih tahu struktur molekul itu apa namanya? Biar tahu di dalam molekul tersebut itu ada ikatan apa aja, biar kita nggak salah data juga. Nah, jadi ini misal H2 sama F2, hasilnya itu 2HF. Nah, untuk metode ini, apa namanya, perubahan entalpi, kalian juga nggak asing. Perubahan entalpi pakai apa namanya, ini ikatan, pemutusan ikatan itu
pakai produk, sorry, kiri, reaktan min produk. Jadi kiri kurangi kanan untuk menghitung delta hanya. Jadi kurangi kanan. Nah, terus yang di kiri di sini ada apa aja? Ada hidrogen sama F2, berarti jumlahnya total ikatan hidrogen sama F2 berapa? Lalu yang ini yang di kanan itu isinya cuma HF aja. Jadi cari juga HF itu datanya itu berapa energinya. Nah, biasanya kalau misalnya nggak dikasih data itu jarang. eh Kadang kalaupun nggak dikasih data, ya kita bisa cari-cari sendiri sih datanya. Dari internet juga banyak. Nah, ini mungkin aku kasih buat latihan aja. Terus aku mau ini deh kayaknya mencoba bahas yang kemarin soal Stokio. Beberapa mungkin aku akan bahas juga. Bentar ya. Untuk terus wait, si proses. Bentar. Oke, udah. Wait, aku share screen baru.
Oke. Nah, ini untuk yang bagian satu ya, kemarin aku udah sempet ngasih pembahasan tapi mungkin agak kurang jelas gitu. Aku mungkin apa jelasin beberapa yang mulai nomor satu di sini. Aku tulis di sini ya batunya. Jadi berapa massa amonia yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 2,1 kali 10 pangkat 24 molekul oksigen dalam persamaan reaksi berikut. Nah, kalau kayak gini kan oksigennya masih dalam, oh ya sebelumnya kalau ada reaksi-reaksi kimia kalian stepnya aku ulangi lagi, harus disamakan dulu atau disetarain dulu reaksinya. Jadi NH3 tambah O2 hasilnya H2O tambah NO2. Nah, masalahnya di sini kita lihat masing-masing. N-nya udah sama, tapi hanya itu beda. Kiri 3, yang kanan 2. O-nya juga beda. Kiri 2, yang kanan 3. Nanti kita itu harus eh, menambahkan koefisien supaya apa ya, kanan dan kiri itu sama. Terserah koefisiennya kayak gimana. Nah, ini karena aku pengen hanya itu sama, jadi di sini aku kaliin 2, yang di sini aku kaliin 3. Nah, terus berarti N-nya itu juga sama-sama dikaliin 2, soalnya N-nya berubah. Jadi 2NO2. Nah, sisanya yang ini O2 yang ini bebas itu harus menyamakan dengan yang kanan. Yang kanan itu ada berapa? Ada 3 tambah 4, 7. Berarti kalau 7 di sini itu 7 per 2. Nah, berarti kalau kita ini nggak mau pecahan, kita kaliin 2 semua. Jadi 4NH3 tambah 7O2. Hasilnya 3H2O. Eh, kaliin 2 ya. Kalau kaliin 2 berarti 6H2O tambah 4NO2. Nah, terus di sini eh kalau stoichiometry sangat-sangat berhubungan sama mol. Nah, berarti kita cari dulu molnya si O2. Molnya O2 itu berarti 2,1 kali 10 pangkat 24 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini kayaknya ada di jawaban kemarin jawabannya. Tapi aku gak usah ngitung sampai akhirnya, cuma kasih tahu caranya aja. Kemudian yang dicari adalah asa amonia. Nah, amonia di sini tuh kan NH3. Berarti kita cari molnya NH3 amonia itu sama dengan kayak gimana? Jadi tinggal 4 per 7 dikali sama ini molnya O2. Nah, kayak gitu. Nah, terus ini caranya. Nanti bisa didapat berapa hasilnya. Buat yang kedua, hitung volume dari karbon dioksida yang diproduksi ketika ada pentana dibakar dengan oksigen. Asumsikan karbon dioksida STP. Nah, kalau yang ini tuh reaksinya dibakar. Kalau dibakar berarti butuh O2. C5H12 tambah O2. Nah, kalau pembakaran kayak gini tuh, kalau nggak ada keterangan aneh-aneh, pasti jawabannya itu CO2 sama eh hidrogen H2O. Nah, udah kan kayak gini. Terus habis itu, oh ya, yang atas tadi kan masih molnya NH3 ya. Nanti tinggal dikaliin sama apa namanya? MR-nya NH3. Terus yang kedua itu molnya si pentana C5H12. Ini sama dengan 5 kali 12 tambah 12 ya. Nanti apa namanya? Buat sorry 5 tambah, oh ya, 5 kali 12 ditambah 12. Ini itu 60, 72. Nah, berarti untuk nyari molnya si pentana C5H12
ini massa ya, ini masih massa. Molnya si Mentana itu tinggal kayak gini. Eh apa namanya? Ini 250 dibagi sama MR-nya itu juga. Nanti dapat berapa? Kayak gitu aja sih. Terus, oh ya, ini belum diserain, sorry aku lupa banget. Ini 5, terus ini itu 6. Nanti tinggal O-nya itu 10 tambah 6, 16. Berarti O-nya 8. O2-nya itu 8. Nah, aku kenapa nggak nggak semuanya itu eh apa ya? Nggak pakai pecahan itu ya di, disesuaiin aja gitu. Disesuaiin eh pokoknya intinya harus setara kanan dan kirinya. Kayak gitu. Nah, ini habis ketemu molnya C512. Nanti cari molnya si CO2. D5/1 kali bla 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 bla. Oke, kayak gitu. Nah, terus aku mau pilih yang nomor 5 coba. Nomor 5. Perak nitrat bereaksi dengan barium klorida untuk membentuk perak klorida dan barium nitrat. Nah, kalau kayak gini nggak dikasih reaksinya, kalian harus apa ya? Ngertiin, jangan jangan bingung, jangan panik dulu kalau ketemu soal kayak gini. Jadi kalau kayak gini tuh eh, kita baca satu-satu. Ada barium klorida BaCl2 ditambah sama perak klorida. Sorry, kembali salah. Reaksinya itu ini perak nitrat, berarti perak Ag. Terus nitrat itu NO3 min. Nah, karena Ag itu dia bioksnya cuma satu, terus satu aja. Jadi ini tuh pakai AgNO3. Terus ditambahin apa? Ditambahin BaCl. Jangan lupa BaCl itu BaCl2 karena dia itu golongan 2. Dan hasilnya adalah ini perak Weiss untuk membentuk perak klorida dan barium nitrat. Hasilnya tinggal tuker ion aja sih kalau kayak gini. Hasilnya tuh tuker ion jadinya BaNO3. Terus BaNO3 ditambah sama HgCl. Nah, kayak gini ya. Nanti abis itu kita sesuaiin sama soal-soalnya. Jika ini 39,02 barium klorida direaksikan dengan perak nitrat yang berlebih, berapa jumlah molekul dari perak klorida yang diproduksi? Nah, jadi yang diketahui massa barium klorida dan perak nitrat berlebih. Nah, aku kemarin bilang sempat nyinggung atau enggak ya, lupa. Ada namanya reaksi pembatas, terus eh, reak, ya reaksi pembatas kalau nggak salah, reaktan pembatas gitu. Nah, ini itu ada keterangannya eh direaksikan dengan perak nitrat yang berlebih. Berarti yang pembatas pasti itu yang BaCl2. Soalnya nggak mungkin produk juga mungkin menurut aku. Kayak gini terus wait. Tuliskan dan setarakan bersama reaksi kimia. Nah, ini udah aku tulisin, paling tinggal disetarain aja sih yang belum. Ada yang di koefisiennya 2, ada yang koefisiennya 1. Terus kita balik ke yang nomor 5. Jadi yang 5A itu tuliskan dan udah 5A udah. Terus berarti ke 5B. Jika ini barium klorida dengan perak nitrat yang berlebih, berapa jumlah molekul dari perak klorida yang diproduksi? Nah,
Kalau yang ini A, ini yang B. Jadi kalau yang B itu kita cari mallnya aja, pasti pasti sih mall yang paling nomor satu. Terus kita iniin mallnya itu kita bandingin sama sorry, BACL2 itu bisa digabungin gitu. Oke, sementara ini apa ada yang mau ditanyain atau gimana tentang kemarin materi yang aku pernah kasih atau yang hari ini aku kasih? Coba tanyain dulu aja biar eh, nggak mengganggu pikiran kalian, mungkin penasaran ini gimana jawabannya. Sama aku bisa jawab, aku bakal jawab dulu. Gimana Nasya atau Syara? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tahu lewat chat juga boleh. Oke. Mungkin aku ini dulu, cukupin dulu untuk yang sore hari ini, soalnya aku ada keperluan lain juga. Dan aku mau maaf banget, ya akhir-akhir ini mungkin aku nggak terlalu, apa ya, kayak mungkin ya emang agak chaos sama kuliah juga. Dan insya Allah kemungkinan kalau ada sinkron lagi, eh kalian bakal diajar sama itu eh, sama ibu aku. Jadi ibu aku juga sebenarnya pengajar kimia. Nah, sementara waktu kalau misal aku ada kelas, ya siang ini masih belum ada kelas ya alhamdulillahnya. Makanya aku masih bisa ngajar. Jadi mungkin kedepannya minggu-minggu depan apa namanya, kalian bakal diajar sama ibu aku, tapi materinya tetap dari aku juga sih. Jadi cuma diajarnya aja sama ibu aku, materinya tetap dari aku, soal-soalnya juga. Terus ya intinya aku mohon maaf banget belum bisa ngasih apa ya, ekspektasi kalian yang bakal apa ya, hmm, aku masih ya intinya kayaknya aku harus lebih banyak belajar lagi gitu. Dan sekarang kayak banyak yang lupa-lupa aja gitu gara-gara ya kurang kurang latihan lagi. Dan ya kayak gitulah ininya. Jadi aku ya bukan perpisahan juga sih. Mungkin kalau aku lagi kosong lagi itu aku masih bisa ngisi, dan aku masih muncul di grup untuk ngasih tugas atau materi asinkron. Ya kalau sinkronnya kemungkinan besar aku belum bisa untuk minggu-minggu berikutnya karena
kelas aku mulai ada di Rabu siang. Jadi ada nabrak kelas gitu. Mungkin akan digantikan umi aku, ya digantikan sama ibu aku atau orang lain gitu. Jadi eh aku cukupin sih ini sampai sekarang ini. Terus mungkin aku butuh dokumentasi gitu. Oke. Ini kalian berdua atau cuma satu aja? Nasya. Oke. Em, aku izin SS ya.